Pemirsa, polisi Israel kembali melakukan tindak kekerasan di Yerusalem usai pemakaman seorang warga Palestina. Polisi Israel menembakkan gas air mata, granat kejut, dan peluru karet saat membubarkan kerumunan demonstran yang melempar batu setelah pemakaman seorang pria Palestina. Kelompok Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 52 warga Palestina terluka akibat peluru karet, granat kejut, dan pemukulan oleh tentara Israel. Sementara 12 orang memerlukan rawat inap, termasuk 2 orang dengan cedera mata. Polisi mengatakan sejumlah petugas juga mengalami luka ringan. Serangan polisi Israel terjadi ketika ratusan pelayat tengah mengantarkan jenazah Walid Sharif, pria Palestina yang meninggal dunia hari Sabtu. Sharif mengalami cedera kepala yang serius pada 22 April ketika polisi Israel menembakkan peluru karet ke arah demonstran Palestina yang membalas melempar batu saat bentrokan di kompleks Masjidil Aqsa. Sementara itu, sebuah bom meledak di dekat kendaraan van polisi di kota Karachi, Pakistan hari Senin. Ledakan ini menewaskan seorang pejalan kaki dan melukai belasan lainnya. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini, namun polisi curiga pada kelompok militan separatis di Balochistan yang selama ini kerap melancarkan pemberontakan. Seorang wanita yang sedang lewat tewas dalam ledakan tersebut dan 13 orang luka-luka. Polisi mengatakan seorang pria tewas dalam ledakan serupa di kota tersebut 2 hari lalu. Sebelumnya, 3 orang guru asal Cina tewas dalam serangan bunuh diri di sebuah universitas di kota Karachi pada April lalu. कोई धमाका खेज मवाद जो है वो पहले से रखा हुआ था और बज़ाहिर लग रहा है कि शायद पुलिस मोबाइल को टारगेट किया गया है और अब तक की जो इतलात हैं उसमें खातून जो हैं वो शहीद हुई हैं और तकरीबन 11 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं जिसमें 3 अफराद। Upaya salah satu Perdana Menteri Libya untuk memulihkan pemerintahannya di ibu kota Tripoli memicu bentrokan antara milisi yang bersaing. Baku tembak di udara di kota Tripoli pada Selasa kemarin terjadi antara kelompok milisi dengan pasukan pemerintah yang diakui Barat dan PBB. Kejadian ini memaksa Perdana Menteri yang baru diangkat, Fathi Bashaga, memutuskan untuk segera meninggalkan Tripoli. Warga melaporkan telah mendengar suara tembakan keras bertubi-tubi di beberapa bagian kota dan asap hitam terlihat. Kondisi terakhir menunjukkan rapuhnya situasi di Libya meski PBB berusaha untuk menjadi penengah antara pihak-pihak yang bertikai. Selain di Tripoli, bentrok dan serangan udara juga terjadi di beberapa kota lain di Libya. Sementara itu, sebuah kapal berisi 470 migran saat ini sedang menunggu akses masuk ke pelabuhan yang aman. Ratusan migran diselamatkan di lepas pantai Libya dan Malta dalam beberapa pekan terakhir. Organisasi nirlaba Medecins Sans Frontieres mengatakan para migran diselamatkan dalam 7 operasi berbeda selama 72 jam sejak 9 Mei. Di antara kelompok migran yang diselamatkan dalam kapal terdapat 195 anak di bawah umur termasuk 2 balita. Tim penyelamat di kapal Geo Barents melaporkan banyak orang di kapal tersebut adalah korban kekerasan seksual dan fisik. 4 di antaranya naik perahu ke Eropa dengan keadaan patah tulang akibat kekerasan di Libya. Salah satu migran menderita diabetes bahkan belum mendapatkan akses suntikan insulin selama berminggu-minggu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Italia, sebanyak 12.881 migran telah tiba di Italia melalui jalur laut per 13 Mei 2022. Pemirsa, pihak berwenang Amerika Serikat pada hari Senin melaporkan temuan terowongan bawah tanah di perbatasan Meksiko yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba.
Pekan lalu, para penyelidik di Amerika Serikat menemukan terowongan berukuran sekitar 0,8 km. Terowongan itu terletak di perbatasan Otay Mesa antara Tijuana dan San Diego. Setelah mengintai sebuah rumah yang baru-baru ini digunakan sebagai gudang penyimpanan narkoba, penyelidik federal atau FBI mulai menghentikan lalu lintas kendaraan yang ada di sana atau di gudang dekat perbatasan. Semula mereka membuka kotak-kotak yang penuh dengan kokain dan menggerebek sebuah rumah, namun tidak menemukan obat lain di gudang, melainkan lubang terowongan yang diukir di lantai semen. According to charges filed today, over the last several days, agents with the agencies that are behind me and that are associated with this investigation have dismantled another elaborate cross-border tunnel. And attorneys from my office are working closely on the prosecution of individuals associated with cocaine, methamphetamine, and heroin seized in connection with this investigation. Dinding terowongan diperkuat dan dialiri listrik, ventilasi, dan sistem rel. Terowongan itu panjangnya 532 meter ke arah Tijuana dan berdiameter 1,2 meter. FBI menyita 799 kg kokain, 75 kg sabu, dan 1,6 kg heroin dari kendaraan dan gudang. 6 orang ditangkap atas tuduhan konspirasi obat federal. Pemirsa, puluhan sekolah dan rumah sakit menjadi target serangan bom dan rudal pasukan Rusia. Indikasi kejahatan perang bisa membawa konsekuensi yang lebih jauh pada perang Rusia di Ukraina. Para pejabat Rusia telah membantah menargetkan infrastruktur sipil, namun beberapa dokumen visual dan laporan media belum lama ini menunjukkan sekolah yang menjadi target serangan udara sebagaimana rumah sakit dan apartemen warga sipil. Kepala sekolah bernama Inna Levchenko saat kejadian berada di sekolah negeri nomor 21 di Chernihiv, Ukraina. Коли я встала, я вже бачила взривну хвилю. Вона була така, як ото в фільмах показують. І потім мене вже збило з ніг і сипалось все. Ми навіть на вікнах розвісили, написали великими літерами «Діти». І я не знаю. 70 anak yang diperintahkan Levchenko ke ruang bawah tanah sekolah dilaporkan selamat. 9 orang tewas, termasuk seorang siswa berusia 13 tahun. Levchenko sendiri menderita patah kaki dan beberapa cedera lainnya. Якщо це кидалась бомба, вони бачили, що це школа, правильно? Якщо це були якісь гради, то вони могли кудись потрапити не туди. Але я вважаю, що це було якесь ціленаправлене знищення, якесь запугування, я не знаю, доведене до якогось такого жаху людей. Pemerintah Ukraina mengatakan lebih dari 1.000 sekolah dan perguruan tinggi telah terkena serangan sejak invasi Rusia pada 24 Februari. Banyak sekolah digunakan sebagai pusat distribusi makanan dan tempat penampungan, termasuk sebuah sekolah di wilayah Lugansk yang diratakan pada 7 Mei. Sedikitnya 60 orang tewas dalam serangan tersebut. Horrifying, and it's in a sense kind of like one of the more horrifying things that you can imagine happening in a conflict. Media Barat telah memverifikasi secara independen setidaknya 57 sekolah yang diserang dengan cara yang mengindikasikan kemungkinan kejahatan perang. Indikasi kejahatan perang adalah jika dengan sengaja menargetkan sekolah atau rumah sakit yang tidak digunakan untuk tujuan militer. It does suggest a pattern, and that becomes a very important element of a war crimes investigation, particularly if you're trying to investigate or prosecute higher up officials, so senior military or political leadership. The stronger that pattern is, the stronger the evidence is that there's some kind of plan or policy of hitting those facilities. Banyaknya bangunan sipil yang dihantam dapat menunjukkan pengabaian kriminal terhadap kehidupan warga sipil. Sebanyak 28 dari 35 sekolah di Chernihiv telah rusak, sisanya menjadi puing-puing. Banyak anak-anak yang kini belajar dari jarak jauh. Pemirsa, media Barat menilai pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kini menghadapi dilema saat lonjakan kasus COVID-19. Kondisi ini mengharuskan Korea Utara terpaksa menerima bantuan dari luar negeri, sesuatu yang sejak lama ditolak oleh Kim. Peningkatan signifikan kasus COVID-19 membuat ratusan ribu rakyat Korea Utara terbaring sakit sementara pasokan obat-obatan sangat minim. Kim Jong-un berdiri di persimpangan kritis apakah bersedia menerima bantuan asing untuk memerangi COVID-19 atau menanggung potensi kematian besar yang dapat merusak kepemimpinannya.
namun tidak melakukan apa-apa bisa menjadi bencana. Sementara saat sidak ke sejumlah apotek di Pyongyang, Kim melihat stok obat-obatan kosong. Dia mengkritik para pejabat yang dinilai tidak bertindak cepat. COVID-19 telah menewaskan 56 orang di Korea Utara dan sekitar 1,5 juta lainnya positif terinfeksi virus corona. Pemirsa, pemerintah Spanyol pekan ini mengajukan proposal cuti menstruasi selama 3 hari untuk pekerja perempuan. Keputusan ini menjadi langkah pertama di Eropa dan akan dibahas di parlemen pada pekan depan. Kaum wanita di Spanyol memuji proposal pemerintah yang menjadikan Spanyol negara pertama di Eropa yang mengizinkan pekerja perempuan mengambil cuti menstruasi selama 3 hari. Undang-undang baru itu diperkirakan akan diperdebatkan dan disetujui pada Selasa pekan depan di rapat kabinet mingguan. Pues fantástico. Estaría muy bien porque hay muchas mujeres que sí que duele. Y fastidia bastante cuando tienes que ir a trabajar y la incomodidad de ir a cambiarte y tal. Y me parece perfecto. Los primeros días que son abundantes, me parece muy bien. Me parece adecuado tener una atención individualizada y personalizada para las personas que puedan tener este tipo de problema. Es cierto que también hay que hacer una educación a las empresas y a la sociedad para que sensibilicen con este tema. Namun usulan ini juga memicu perdebatan apakah kebijakan ini akan membantu atau justru menghambat perempuan. Depende sobre todo también de qué trabajo tengas. Si es de mucho movimiento, de estar de pie, hay veces que no puedes. Y claro, tampoco lo puedes evitar porque es algo que tenemos la mujer todos los meses, que no se puede evitar de ninguna manera, que trabajas tomándote calmantes, antiinflamatorios y no te queda otra. Pero, y a ver, yo lo veo muy bien, tenían que haberlo sacado antes. Menteri Kesetaraan Gender Spanyol Irene Montero menjelaskan melalui Twitter bahwa cuti menstruasi akan ditanggung oleh negara sejak hari pertama dan tidak terbatas, tetapi harus dengan surat keterangan dokter. Sebagian pekerja perempuan menderita menstruasi yang sangat menyakitkan dengan gejala seperti diare, mual, muntah, sakit kepala, dan pusing. I think it's amazing. I think the work week was kind of invented for the man. And now that women have the ability or could have the ability to take some time off when they're going through these like cycles, hormonal cycles, I think that's super amazing. Because women don't function the same way as men do. They have like monthly cycles and men have 24-hour cycles. I think it's good for us to have time off when we need it. If it's like 1 day for some people, maybe it's 3 days for some, it's good. Sementara segelintir perusahaan swasta di seluruh Eropa telah mengadopsi kebijakan menstruasi. Akan tetapi, Serikat Pekerja Utama Spanyol menilai aturan baru ini bisa menyebabkan perempuan menghadapi diskriminasi di tempat kerja. Di negara-negara Asia, mulai dari Jepang hingga Korea Selatan, sejak lama memiliki aturan cuti haid, meskipun sejauh mana aturan tersebut digunakan masih diperdebatkan. Pemirsa, otoritas kereta api Inggris pada hari Selasa meluncurkan jalur kereta baru yang diberi nama Elizabeth Line. Penamaan jalur baru ini dilakukan dalam rangka 70 tahun naiknya tahta Ratu Inggris. Ratu Elizabeth II melakukan kunjungan mendadak pada hari Selasa ke stasiun kereta api Paddington di pusat kota London untuk melihat jalur kereta bawah tanah yang baru selesai dinamakan sesuai namanya, sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Ratu. Elizabeth II yang kini berusia 96 tahun, beberapa bulan terakhir telah mengurangi sebagian besar keterlibatannya dalam acara publik. Namun pada Selasa kemarin, Ratu menyempatkan diri datang ke stasiun dan dengan wajah cerah menyaksikan peluncuran plakat yang menyatakan dia secara resmi membuka Elizabeth Line. Ini merupakan jalur kereta rute timur ke barat London yang baru akan dibuka untuk publik pada 24 Mei mendatang. Sang Ratu datang mengenakan pakaian kuning cerah dengan topi yang serasi. Dia berjalan perlahan saat berkeliling stasiun dengan tongkat di tangan sambil tersenyum saat bertemu dengan para pekerja kereta api. Sang Ratu juga diberikan kartu sekaligus diperlihatkan cara menggunakannya di mesin tiket.
Penampilan publiknya diawasi dengan ketat saat Inggris bersiap untuk merayakan 70 tahun Ratu naik tahta dengan 4 hari perayaan Platinum Jubilee pada 2 hingga 5 Juni 2022. Indonesia ke partai puncak cabang olahraga bulu tangkis bergu putri SEA Games 2021 usai mengalahkan tuan rumah Vietnam. Kami akan hadirkan informasi dari olahraga sesaat lagi.